berapa kali aku bilang Indah. Mau benar atau salah, kamu harus ikut ke kantor polisi. Kamu gak perlu panik gitu Indah. Apalagi sampai memukul Yuda. Maaf Bu, sikap Ibu terlalu berbelit-belit. Ibu harus bersikap baik, supaya persoalan hukum ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau Bapak pikir mereka semua benar, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau Ica nggak nurutin, Bioda akan aduin ke Papa. Pokoknya harus turutin apa kemauan Bioda. Sekarang Non Ica pergi. Apa yang Bibi udah bilang, laksanain. Udah cepetan. Gak mudah memecahkan persoalan itu, Daniel. Sekalipun polisi yang menanganinya. Saya khawatir kalau Rian sama Roni sampai terkena masalah, saya juga kena imbasnya. Iya, tapi kalau Rian sama Roni tidak terbukti bersalah, kita berdua dalam posisi berbahaya. Kenapa? Kalau ada orang ketiga di belakang ini, pasti orang ketiga ini sangat berbahaya. Dia bahkan tidak takut sama sekali untuk melukai siapapun yang tidak bersalah, agar Rian dan Roni terkena masalahnya. Bahkan dia tega untuk membunuhku. Kamu harus sadar, Monica. Kalau Rian dan Roni membuat kita dalam posisi sulit dan sangat berbahaya. Tapi demi cinta, kamu tenang saja. Apapun resikonya akan aku tempuh. Tapi saya harap, Daniel, kamu tidak menghadapi situasi seperti itu. Monica, ada yang ingin aku tanyakan. Gimana misalnya kalau aku mati, apa kamu akan menangis buat aku? Hentikan, Daniel. Bicarakan hal-hal yang baik aja. Oke, aku akan tetap hidup buat kamu. Tapi, apa kamu bisa bersamaku? Kamu memang lucu, Daniel. Tapi ini persoalannya sangat serius. Jadi saya tidak mau Rian sampai terluka. Iya, aku akan cari tahu kebenarannya. Demi kamu, Monica. Kalian berdua harus belajar mandiri. Jangan pernah merepotkan orang lain. Boleh saya bicara satu hal? Orang yang selalu mencelakakan orang lain harus ingat akan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memaafkan orang itu. Tuhan akan selalu menjaga orang yang berjiwa baik dan berbuat adil. Tolong jaga anak-anakku. Maaf Pak, boleh saya bicara dengan majikan saya sebentar? Silakan Pak. Hari ini ya. Nyonya, saya nggak
suka semua apa yang terjadi di rumah ini. Tapi kebenaran pasti akan terbukti, Nyonya. Saya akan tetap setia bersama Nyonya dan Pak Rian. Saya berikan cincin ini buat kamu, Karina. Sebagai cinta saya yang tulus padamu. Terima kasih, Re. Kamu membuat saya menjadi wanita yang paling bahagia. Terima kasih, Raymond. Nih, kalian sekarang harus cari bukti kalau Dika dan pemimpin buruh itu adalah dalang dari semua persoalan ini. Oke, tapi jangan lupa, sisanya setelah kami selesai. Oke, sip. Cabut. Mulai hari ini, saya mau kamu tinggal bersama saya, Karina. Supaya kita bisa selalu berdekatan. Bukannya saya tidak mau. Tapi kita ini belum resmi menikah. Kalau gitu, segera kita menikah. Kalau perlu minggu ini. Atau besok. Sayang, pernikahan tidak segampang itu. Saya menginginkan pernikahan ini selamanya. Lagi pula, saya ingin keluarga saya hadir. Begitu juga dengan keluarga kamu. Akhirnya, saya menemukan wanita pilihan saya. Wanita yang modern, tapi baik hati. Juga memikirkan keluarga. Saya sangat bersyukur sekali, Karina. Aku harap Mas Rian bisa lebih lama mendekam di penjara. Oh ya, dan aku mau minta sama kamu. Jangan sampai kamu meninggalkan jejak bahwa kita terlibat dalam kasus ini. Ya, aku bisa jamin kok. Karena pertemuan aku dengan distributor itu nggak ada yang pernah tahu. Tapi sebenarnya kalau aku tahu akhirnya akan jadi kayak gini, aku nggak mungkin setuju dengan rencananya Mas Dika. Kak Tania kenapa, Kak? Ayo, duduk. Duduk dulu. Kak, kenapa, Kak? Mana? Tolong teleponin dokter loh. Ya, tunggu sebentar ya. Au. Kamu memang kayak penolong. Bawa, dia ketahanan. Maaf, Pak. Jangan bawa istri saya. Saya yang salah. Seharusnya saya yang ditahan. Enggak, Pak. Mas Rian dan Indah nggak bersalah. Saya yang bersalah. Saya yang bertanggung jawab, jadi saya yang berhak untuk masuk penjara. Pak, kalau saya yang ditahan, sementara kedua bersaudara ini bisa bebas. Silakan bawa saya ke dalam tahanan. Sungguh, Ferdi. Bukan maksud saya meninggalkan kamu. Saya benar-benar panik waktu itu. Pada saat saya kembali ke tempat itu ternyata banyak polisi, Ferdi. Saya panik. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya saya pulang. Saya takut. Sayang. Lalu kenapa? Polisi bisa datang. Pasti ada yang melapor.
Saya nggak tahu sayang. Saya nggak tahu. Mungkin saja ada orang yang lihat kejadian itu sayang. Sayang, kamu tahu nggak? Semenjak kejadian itu, saya nggak bisa tenang. Saya selalu memikirkan kamu sayang. Saya selalu berharap kalau kamu tidak terjadi apa-apa sama kamu sayang. Dan ternyata memang tidak terjadi apa-apa sama kamu. Ferdi, saya nggak mungkin ninggalin kamu. Saya ingin bersama kamu, Ferdi. Kamu tahu betapa aku sayang sama kamu, Ferdi. Sudahlah Indah. Percuma saja kamu berbohong. Semua orang juga tahu kamu tidak ada hubungannya dengan semua ini. Ini kelalaian saya. Bukan, Mas. Ini kelalaian saya. Saya harus bertanggung jawab atas semuanya. Karena saya terlalu gampang percaya sama orang. Tapi saya minta Mas Roni untuk menemani saya di rumah sakit. Kalau enggak, ini semua nggak akan terjadi. Enggak, Indah. Kamu nggak salah. Kamu sudah terlalu banyak kehilangan. Kalau ada orang yang harus disalahkan atas kejadian ini, saya orangnya. Sudah. Saya adalah kepala keluarga. Dan saya adalah pimpinan perusahaan. Jadi saya yang harus dihukum. Jangan, Mas. Mas nggak salah. Mas nggak pantas dihukum. Pak Rian, Pak Roni, bisa kami bicara dengan Indah? Ferdi, ayo kita bicarakan apa rencana kita selanjutnya. Saya sudah terlanjur jadi buronan polisi. Dan gak ada jalan lain. Kita harus pergi dari sini. Kita mau kemana? Indonesia. Tapi... Kenapa? Siapa itu? Gak tahu. Kamu undang orang? Enggak. Cek sana. Saya takut, Ferdi. Cepat! Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Cepat! Kamu... Sabar ya, Kak. Sebentar lagi dokter datang kok. Oh ya, Luna, kamu jangan lupa ya, nanti ceritain ke dokter seperti yang kakak omongin. Iya, udah. Kakak tenang aja ya. Pokoknya nanti aku pasti akan bilang apa yang terjadi. Luna, kamu jangan bego. Kamu jangan cerita ke dokter apa yang terjadi. Tapi kamu cerita seperti apa yang kakak jelasin sama kamu. Emangnya aku harus bilang apa? Siapa tadi? Cuma kurir. Kamu yakin? Ya. Bukan mata-mata. Ini buat kamu. Gak penting. Karin, kita nggak punya waktu banyak. Sekarang, kemasi semua barang-barang kamu. Kita pergi sekarang. Tapi Ferdi... Ayo, cepat. Cepat. Kok Mbak Indah belum datang juga ya? Iya, padahal Mbak Indah sendiri yang bilang kita suruh nungguin dia. Soalnya kan Mbak Indah mau makan bareng dengan kita. Tapi Siti udah lapar, malah kita nggak punya uang untuk membeli makanan. Adik-adik, buah seramanya ada? Bu Pari udah lama meninggal. Apa? Terus tagihan ini siapa yang bayar? Tapi boleh nggak Bang kita minta jatah susunya untuk hari ini? Kita lapar Bang. Enggak, saya nggak akan ngasih susu lagi sebelum tagihan ini dibayar. Mungkin nanti dibayar sama pengurus yayasan. Abang kan bisa hubungi Mbak Indah. Nggak ada uang, nggak ada susu. Udah deh, saya nggak mau repot. Yang saya mau sekarang, duit.
tagihan ini harus dibayar. Makanya abang hubungi Mbak Indah supaya abang gak rugi. Ya udah, mana nomornya? Bentar ya bang, saya ambilin. Ayo, ayo. Nih, gue setel lagi. Bang, Misi tahu tempatnya Bang Bagas, pemimpin buruh pabrik obat? Oh, itu rumahnya tuh. Itu rumahnya, Bang. Ya. Makasih, Bang. Oke. Bu, sekali lagi saya minta tolong, Bu. Jangan menahan Mas Rian dan Mas Roni. Mereka berdua orang baik. Mereka bukan orang jahat yang tega membunuh orang lain. Ibu Indah. Kalau Ibu ingin menghukum, hukum saya saja. Saya ini orang biasa. Saya bukan orang penting. Jadi tidak masalah kalau saya menghabiskan waktu saya di dalam penjara, Bu. Kita tidak mungkin menangkap Pak Rian dan Pak Roni. Mereka tidak bersalah di mata hukum. Apalagi Ibu. Ibu sama sekali tidak bersalah di mata hukum. Tapi kenapa Ibu tega menahan Mas Rian dan Mas Roni? Sedangkan Ibu sendiri masih ragu kalau mereka bersalah atau tidak. Kami bukannya ragu, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan. Karena kasus ini banyak memakan nyawa manusia. Kalau menurut sepengetahuan Ibu, siapa kira-kira yang bertanggung jawab dan wajib dihukum atas kasus ini? Atau Pak Rian? Atau Pak Roni? Begini aja, saya akan melepaskan salah satu dari mereka. Mungkin Pak Roni, ataukah mungkin Pak Rian? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.